Sebenarnya hal-hal seperti ini itu tidak perlu jelaskan lebih lanjut, karena nantinya didatangi kak petugas pajak, nah tidak ada bisa ku kasih tahu karena itu kan masih dalam proses semua sertifikatnya ini belum ada, takutnya belum datang sertifikatnya, nah langsung kena pajak itu semua harta. Jadi saya jelaskan saja sedikit saja. Itu yang pertama itu ada Sungai Walanai, ada Sungai Cenrana, sama terakhir itu bermuara di Sungai Jeneveran. Tapi bagusnya inilah toko itu dia adil bagi ke keturunan-keturunan. Nah untuk wilayahnya Sungai Jeneveran itu pada tahun 1970 itu dikasih ke mamanya mamaku. Di situ dari mamanya punya buyut tuh, itu yang kelola di situ. Akhirnya dijadikan tambak. Nah di situ banyak tambak di situ. Nah disewa kami juga kapal-kapal penyeberangan di situ. Nah itu menjadi bisnis keluarga itu. Terus untuk wilayah Sungai Cenrana itu dikasih dari keluarganya bapakku, mulai dari buyut-buyutnya itu berketurunan sampai sekarang ya kelola itu jadi betul-betul sungai, dibikin pondasi. Nah itu warisan keluarga itu. Nah untuk di Sungai Walanai itu seharusnya dari generasi sekarang cuman lagi diatur perizinannya seperti apa, karena kalau sudah kuhitung-hitung ini lumayan banyak ini pajaknya kan. Itu saja mobil Rubicon terparkir di depan belum bayar pajaknya bah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi sedikit pemberitaan yang viral saat ini tentang adikku yang Isyarifah dengan orang India itu, sebenarnya di sini muka klarifikasi bahwasanya ini bukan masalah uang. Di sini tidak ada hubungannya dengan uang. Jadi mohon pemberitaan di luar sana tidak ada kait-kaitkan dengan uang, harta ini harta itu, karena sebenarnya adikku ini bukan dia yang minta, ya kan? Dia yang dikasih dengan sukarela begitu. Dia tidak pernah minta. Nah pemberitaan di luar sana mengatakan bahwasanya sudah dikasih uang 52 juta, padahal saya cek sendiri di mutasinya adikku itu tidak ada sama sekali. Nah kalau dibilang ditolak, sebenarnya tidak ditolak. Jadi pada saat itu lagi duduk di depan. Nah tiba-tiba ini Syarifah ada tanya, terus dia bilang ini kak ada orang mau datang baik-baik mau bicara sama keluarga, tapi orang India. Jadi saya bilang itu hari kalau memang niatnya baik, lebih baik dia memang suruh datang ke rumah gitu kan, suruh lamar baik-baik begitu kan, kalau bisa sama keluarganya datang. Nah tapi saya kasih syarat bahwasanya kalau memang kalian sudah menikah nantinya itu kalian tidak boleh ke India, kalian harus tetap tinggal di Indonesia. Nah entah bagaimana pembicaranya adikku ini sama si Ali itu, akhirnya dia bersedia untuk pergi ke Indonesia. Nah naluriku itu, ini orang punya niat baik datang ke Indonesia, akhirnya saya harus balas juga dengan niat baik. Nah saya harus balas dengan niat baik, akhirnya saya ambil kontaknya, saya ambil WA-nya, terus saya chat media, walaupun saya pakai Google Translate kan, kita diskusi dengan bahasa Inggris. Nah saya bilang bahwasanya kalau memang kau betul-betul gitu kan, saya sendiri yang akan jemput kau di bandara Sultan Hasanuddin. Nah pada saat itu saya ke bandara, itu posisinya HP ku lagi lowbat, dan sebenarnya ini orang bisa dibilang pergi buta-buta jadi ke Wajo, karena saya itu di bandara Sultan Hasanuddin hampir 1 hari 1 malam tungguin ini orang, tapi ternyata tidak muncul. Nah sampai ngechat ke adikku bahwasanya dia sudah sampai di rumah gitu kan, dia tidak bilang ke saya. Nah buat hal-hal seperti tadi sebenarnya hanya untuk mencairkan suasana, karena sebetulnya ini saya sebagai kakak ini sakit hati sekali karena adanya pemberitaan seperti ini. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu diviral ya? Karena kalian itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana yang terjadi di keluarga, bagaimana pada saat dia datang. Jadi netizen Indonesia ini sangat bertanggung jawab akan hal ini semua. Karena sebenarnya pada saat Ali datang dan dia pergi, sebenarnya sempat dikejar sama keluarga. Jadi saya tanya Syarifah gitu kan, sebenarnya kenapa mau tolak ini orang, kenapa mau tolak? Terus dulu jadi saya tanya kenapa mau tolak ini orang? Terus dia bilang, aku kalian tidak, karena besar sekali penuhnya, kayak perlu peminum mabuk, kayak perlu orang mabuk yang bucin-bucin begitu. Jadi saya bilang sama Syarifah,
Sebenarnya kalau hal seperti itu gampang Ji, karena ada sekali Ji sekarang alat olahraga itu harganya murah. Harganya murah. Perlu Ji viral.